season kedua, kita katakan season kedua karena kita langsung terjun ke lapangan. Dan di sini nanti kita akan belajar bareng-bareng, menggali ilmu bareng-bareng dengan Kang Sarif ya yang sudah pengalaman di bidang ini. Dan saya harapkan dari kawan-kawan semua uh, ada beberapa unek-unek yang masih bingung ataupun masih awam untuk jahe merah ini ya. Tolong dikeluarkan undang-undang itu. Jadi disinilah tempat kita, ajang kita untuk berbagi ilmu ya, dan untuk menghilangkan unek-unek yang sebelumnya kita masih bingung atau apapun itu ya. Mungkin itu Pak Kang Sarif yang nanti kita lanjutkan ya. Dari tadi informasi dari kawan-kawan ada beberapa yang perlu diinformasikan mengenai jahe merah ini ya, khususnya cara mendapatkan bibit jahe merah, kemudian cara penyemaian, kemudian cara pemindahan tanam, kemudian cara menghilangkan beberapa problem dalam proses penanaman jahe merah, khususnya yang daun warna kuning lah, kemudian yang berbau-bau insektisida ya, insekta lah ya. Mungkin Kang Sarif nanti akan share ke kita semua ya. Mungkin itu Kang Sarif, request dari kawan-kawan. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sekarang nih keadaan benar-benar kita petani nih, karena langsung terjun ke lokasi dan mungkin kita akan mulai beberapa poin dari awal sampai dengan kita penanaman. Mungkin kita agak sedikit dipotong-potong lah ya, tapi kita akan usahakan maksimal mulai dari pemilihan bibit, penyemaian, pemindahan penyemaian ke media tanam dan sebagainya. Oke, sebelumnya untuk mendapatkan bibit sebetulnya nggak harus di kita juga ya, di lapak jahe merah. Selagi antum dan kita semuanya bisa mendapatkan bibit yang organik, yang jelas keorganikannya, boleh antum bisa beli di mereka gitu. Jadi kita nggak pernah melarang karena kita nggak mau punya musuh. Sekali lagi, kita nggak mau punya musuh, kita juga nggak mau menanggung banyak resiko dengan kita menghalang-halangi. Ya benar, jujur kita nggak pernah menghalangi. Terserah antum mau beli di mana, yang penting bisa dijamin keorganikannya. Ya pertama, karena tanggung jawab ketika kita mendapatkan bibit tidak organik nanti akan dikembalikan kepada kita juga. Insya Allah nanti di akar masa-masa akan ada pengujian lab ya, laboratorium untuk mengecek hasil budidaya jahe merah kita ada unsur kimia atau tidak. Maksud dari kimia itu yang bahaya untuk dikonsumsi ya, karena ini tanaman ini nantinya akan kita konsumsi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan herbal khususnya yang akan membeli hasil panen kita. Jadi kita usahakan kalau bisa organik ya, seperti itu. Dan juga mungkin ketika kita mendapatkan bibit organik itu banyak sekali ciri-ciri. Salah satunya contoh kalau direndam terus minimal 1 hari aja, kalau di kelopak ini kulit akan masih kuat, masih bagus. Tapi kalau yang kimia dia cepat kelopak gitu. Terus juga kalau misalkan disimpan bibit itu, misalkan nggak kepanasan, nggak kehujanan, disimpan di ruangan terbuka, itu bisa aman kurang lebih 2-3 sampai 1 bulan, 2-3 minggu sampai 1 bulan. Misalnya masih aman dan masih segar dan bisa disemai. Biasanya kalau bibit yang mengandung unsur residu kimia itu biasanya dia tidak tumbuh subur dan tidak sama ratanya, itu banyak banget gitu ya. Terus salah satunya juga kalau dikonsumsi, kalau yang organik lebih pedas. Kita udah nyoba juga di pasar induk ya, Keramat Jati dan pasar induk yang lainnya di Bogor sekalipun, kita sudah ada riset, ternyata benar memang ya, memang benar adanya ketika yang kimia dan non kimia yang organik ya, itu rasanya lebih pedas yang organik. Mungkin antum bisa mencoba nih meriset juga apakah benar dari lapak jahe merah ini bibitnya organik atau tidak. Itu bisa untuk memastikan dan membuktikan. Ataupun antum mau mengecek bibit yang antum beli di selain lapak jahe merah untuk membuktikan keaslian ataupun keorganikannya. Itu cara-caranya seperti itu. Dan juga kalau dipotong itu keras, kedengaran tek tek gitu. Tapi kalau yang kimia agak lihat. Nah, agak lihat. Iya. Ada pengecekan ya Kang Sarif? Iya. Muda tua sebetulnya gini, kalau semakin tua sebetulnya dia akan semakin turun kadar air
gitu. Makanya buyer itu kebanyakan beli pengen umurnya 10 bulan. Karena kadar air semakin menurun dan risiko pembusukan penjamuran kurang. Kenapa kurang? Karena ketika kadar air makin tinggi, ketika kita kirim, misalkan kan ada buyer kita Belanda ya, di Belanda ada buyer kita kirim kurang lebih 1 minggu perjalanan. Jadi kalau terlalu banyak kadar air yang ada di jahe merah karena kurang dari umur 10 bulan, itu rentan terkena jamur ataupun pembusukan. Itu akan sangat beresiko. Makanya di SOP kita panen 10 bulan, bukan 8 bulan. Bisa aja 8 bulan. Karena kandungan paling tinggi didapatkan ketika jahe kita umur 10 bulan. Dari mana dihitung? Mulai dari penyemaian dipindah ke media. Dari media sehari, nah itu udah 0 hari, 2, 3 sampai 10 bulan. Ya, ada juga yang panen 3 bulan juga ada. Ya tergantung kita mau manennya kapan dan permintaan buyer itu pengennya bulan keberapa dipanen. Seperti itu. Kalau kita mau izin, kita usahakan untuk 10 bulan panen seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mendapatkan bibit, kita usahakan siapkan media. Medianya kurang lebih 1 meter dengan kali panjang kebutuhan aja. Gitu. Nanti kalau 1 meter gitu efektif lah, karena ketika ada masalah di sebelah sana kita juga nggak bingung, kita bisa loncat ke sana. Biasanya ada juga rekan-rekan yang menyemai di bedengan 4x4. Yang tengah, kalau perawatan yang tengah gimana? Iya. Kilo kan mau ngapung pakai drone kan. Ya. Jadi intinya kalau bisa nih 1 meter kali berapa, intinya berapapun yang penting terjangkau oleh tangan kita. Gitu ya. Terus media ketebalan berapa senti, Kang? Ya setebal mungkin kalau bisa, agar nanti ketika panen itu akar tidak banyak terputus. Dan lebih tebal lebih baik sebetulnya kalau kita di sana mengaplikasikan 6 sampai 8 cm media dasar. Medianya apa aja? Mau bambu aja nggak apa-apa, bambu udah busuk di bawah ini banyak banget bambu, sayang banget kalau nggak dipakai. Banyak banget bambu gitu. Nggak tanpa kohe gimana? Nggak apa-apa. Tadi Kang Devi juga bilang ya, itu apa, jerami busuk ya, jerami udah lapuk, udah itu sangat mensupport nutrisi untuk tanaman kita, keorganikan kita, itu luar biasa. Apapun boleh digunakan, tapi kalau kami di sana biasanya kohe kambing sama sekam bakar. Kalau sekam bakar nggak ada, sama sedotan kayu. Itu diaduk 1:1 aja. Lalu taburkan ketebalan 6 sampai 8 cm. Setelah itu lalu disusun rimpang. Hati-hati dalam penyusunan rimpang. Misalnya ini udah dipotek ya. Mohon izin, ini kita kembali lagi karena beliau tadi menyampaikan ada juga pemula di sini gitu ya. Gak apa, untuk meyakinkan kita. Hati-hati jangan berdiri seperti ini. Ada kemungkinan tunas tumbuh di antara ini, pinggiran. Kan kita mau motek ini potekan ya. Kalau bisa tidur gini, karena tunas itu pasti tumbuh dari samping, nggak mungkin dari tengah. Ya, dengan ibaratnya gimana ya? Tunas itu pasti tumbuh dari samping, nggak mungkin dia dari tengah, gitu. Pasti dari samping. Nah kalau dia ada kemungkinan di samping sini tumbuh, ketika kita meletakkan seperti ini, ya dia nggak akan tumbuh. Ya, kalaupun tumbuh yang ini pasti akan lama menunggu dia mata tunas tumbuh seperti itu. Makanya cara yang efektif adalah ketika kita menemukan, melihat, memperhatikan setiap rimpang yang kita protek, lihat calon mata tunasnya di mana. Kalau di sini berarti udah tidurin ini. Jangan sampai calon mata tunasnya di sini kita berdiriin, jangan juga. Ada kemungkinan dia akan tumbuh di bawahnya. Jadi kalau bisa tidur seperti ini, insya Allah dari manapun dia akan tumbuh. Intinya tunas yang akan tumbuh adalah di samping-samping, bukan di tengah bonggol ini, ya di atas dan di bawah. Dan pasti tunas akan mengejar cahaya, seperti itu. Tunas akan mengejar cahaya dan mungkin dia menuju kepada kegelapan. Seperti kita para petani selalu mengejar cahaya. Siap. Jadi Ini nanamnya ini nyondong ini ke barat ini, ke sini. ke barat. Tadinya Tadinya kok berdiri ya? Saya kan di timur. Lempeng jadinya. Ditarik deh. oh iya. Karena kan Semuanya tumbuhan ini itu Nyondong dia ke barat ngejar ini. cahaya, Mengejar betul. cahaya, betul. Condong. Ada yang sebelumnya ngasih tahu condong. abah-abah, nanamnya begini aja katanya. Jadi turutin, ikutin. Masya Selamat artinya bermanfaat gitu. Alhamdulillah jadi berdiri sekarang lurus. Jadi ya. Ngaceng jadinya. Wes. Biar nggak kaku kita ya. Pak Ustadz Pak Syafudin mau ngebaut. Nangtung. Oke, baik. Oke. Lalu ketika kita sudah panen, minimal gini. Oh ya, belum. Nanti ketika rimpang sudah disusun rapi, ditimbun lagi dengan media kurang lebih 2 cm-an lah. Jangan sampai lebih dari 2 cm. Kenapa? Ada kemungkinan dia lama ya. Karena gini, kalau tunas sudah keluar dari permukaan, dia akan lebih cepat. Yang lama itu nunggu mata tunas keluar dari permukaan. Jadi kalau terlalu tebal, dia sulit untuk reaktif, sulit untuk keluar gitu. Jadi Tumbuhnya sulit. kalau bisa ya 2 sentian lah. Gitu, 2 sentian itu minimal ya.
maksimal. Iya, penyemaian. Jadi Penyemaian. ketika rimpang udah disusun, tabur lagi dengan media adukan tadi di atas rimpang yang sudah disusun. Jaraknya terserah antum mau berapapun. Tapi kalau kami di rumah itu perimpang 1 jari kasih celah, rimpang lagi, rimpang lagi, rimpang lagi. Jari ya. Mm-mm. Ini rimpang, Mm-mm. jari, Rapat rimpang. ya. Mm-mm. Rapat ya. Iya, Kurang lebih rapat. sekitar berarti 2 cm itu, 3 cm ya. 1 senti ya. 2-3 sentian Ya. lah. Kalau 3 kamu radek cm. itu segini nih. Oh segitu. Jarak. Kalau ada 2 cm, 4 Soalnya cm. juragan tanah beliau. Juragan Tanahnya tanah gede. beliau. Iya, gede. Jadi Oke, sebetulnya lanjut. lebih lebar lebih bagus sih, supaya nanti akarnya nggak beradu. Jadi nggak ada jambak-jambakan gitu. Kalau bisa lebih lebar lebih bagus. Cuman harus siap juga tanahnya, lahannya ini untuk mengefektifkan lahan. Jadi minimal 1 jari lah. Gitu. Kalaupun mau 5 cm per rimpang juga nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Dan kalau lebih dekat, Kalau apa namanya penyemaian di medianya pakai ini ya pakai bukan politik, pakai apa namanya gelas gelas aqua gelas aqua boleh juga, Gelas nggak apa-apa. aqua. Yang penting dibolongin Masing-masing gitu. rempang Biar dia ya. nanti ada sirkulasi air gitu. Nah itu kalau bisa cukup sampai dengan 45 hari saja, karena takutnya tidak efektif terhadap perkembangan akar ke depannya. Jadi kalau dia leluasa akarnya, dia udah bisa hasilnya bisa maksimal. Jangan sampai karena terbatasnya media sehingga dia tidak bisa bergerak leluasa. Biasanya juga ada yang umur 45 hari dia udah tumbuh tunas lagi nih dari satu rimpang ini, dia tumbuh tunas baru kalau yang benar-benar subur. Nah, bagaimana tunas yang